Hai guys, hai, balik lagi di Ngebacot Podcast bareng gue. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu, bukan salah satu sih sebenarnya, gue bahas tentang Laura Mirsani Muwardi ya, anak dari Nikita Mirsani yang kemarin nih katanya dia baru kabur dari rumah aman dan juga sempat membuat pernyataan kepada seluruh anak Indonesia bahwa kalau punya ibu seperti Nikita Mirsani itu dilawan aja. Nah, ini pernyataan ini tuh menggemparkan dan sekaligus menyakiti hati beberapa ibu di dunia ya. Dan kali ini gue mau bahas itu, tapi gue gak sendiri karena gue bahas bersama teman gue. Siapa namanya? Aku Intan. Nah, Intan ini juga kebetulan dia adalah seorang ibu dari 5 orang anak, cewek semua. Cewek semua ya. Nah, ini kebetulan banget ya. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang topik ini ya. Jadi topiknya ini adalah anak durhaka. Anak durhaka di zaman Genset ya. Genset. Ini jadi zaman sekarang gitu. Ini yang kemana tetap kalian tontonin kita berdua karena mungkin kita bakal ngebacot seru ya. Arti ibu buat aku adalah jadi teman, lebih ke sahabat paling dekat buat aku. Soalnya bisa jadi teman curhat, bisa jadi penasihat, jadi teman bercanda juga. Terus apa yang aku nggak bisa itu diajarinnya dari ibu gitu. ibu adalah segala-galanya bagiku. Tanpa seorang ibu, aku tidak bisa apa-apa. Hingga sampai saat ini, aku seperti ini, tumbuh besar seperti ini, itu semua karena seorang ibu. Sebaliknya, aku juga ngelakuin itu gitu. Jadi, aku ngerasa ibu tuh temen baik aku gitu. Nggak usah yang paling besar sih sebenarnya. Dengan aku bohong kecil-kecil ke ibu itu adalah hal yang aku sesalin setiap harinya. Kadang mengatakan kata yang kasar sampai membuatnya menangis. Tapi saat ini aku benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal karena telah melakukan hal seperti itu, sehingga membuat ibu saya menangis, meneteskan air mata. Karena kayak aku tahu itu jahat, aku tahu itu jelek, cuman aku tetap ngelakuin itu dan aku tetap kayak nggak merasa bersalah sama ibu, kayak gitu. Ibuku sehat-sehat selalu dan ibuku adalah pahlawanku dan tetap umur panjang, sehat-sehat selalu. Aku cuman pengen makasih untuk semuanya. Terus pengen ngomong maaf buat salah-salahku yang kemarin-kemarin. Yang terakhir, aku cuman pengen ngasih tahu ke ibu kalau aku juga berusaha semaksimalku untuk bahagiain keluarga, untuk bahagiain diriku sendiri. Jadi aku sayang sama ibu. Balik lagi di Ngebacot, masih kita berdua dan lo tau kan anak Nikita Mirsani? Iya, si Laura. Nah itu kan mungkin dari tahun kemarin kan udah heboh ya, masalahnya Nikita Mirsani, Fadal dan juga Laura ya, yang kemarin itu Laura dijemput paksa. Dijemput paksa dari Poltabes gitu kan. Tapi kita nggak akan bahas masalah Fadal, masalah Laura atau Nikita Mirsani. Dari sini yang gue pengen bahas ini berhubungan sama pernyataan dari Laura. Kalau kalian punya ibu seperti Nikita Mirsani, itu kalian harus lawan. Bukan cuma anak aja yang durhaka, tapi ibu juga ada yang durhaka. Nah, menurut kamu ada nggak yang namanya ibu durhaka itu? Kalau menurut aku sih nggak ada. Kenapa alasannya kenapa nggak ada ibu durhaka? Karena namanya juga seorang ibu, dia ngelahirin anaknya. Terus kalau emang anaknya seperti itu nggak bisa dikasih tahu,
biarin aja dulu dia bebas. Nanti kan suatu saat bakalan sadar kelakuannya gimana. Terus kalau emang nggak sadar-sadar, Dibuang. enggak sih, jangan dibuang. Terus? Ya tetap keep in touch aja sama Tapi- anaknya. Tapi kata Laura sendiri kan Nikita Mirzani itu ibu durhaka ya, karena suka Iya. membuat kontroversi sana sini, suka buat keributan sana sini. Menurut kamu setuju nggak sih seorang anak perempuan mengatakan bahwa ibunya itu adalah anak durhaka, ibu durhaka? Jadi aku juga nggak suka sih dengan pendapatnya Laura mengatakan ibu durhaka. Tapi menurut gue sih ibu durhaka emang ada. Menurut gue ya pribadi, Iya. kayak semacam gini loh. Pada saat seorang ibu mengandung anaknya dan dia menggugurkan anaknya, Ya, dan kayak mungkin gitu. kecelakaan atau apapun, mungkin itu bisa dibilang ibu durhaka ya. Tapi kalau mungkin seperti Nikita Mirzani, menurut gue itu bukan ibu durhaka, karena setiap ibu mempunyai cara masing-masing dalam Untuk menjaga melindungi anaknya ya. Jadi kan mungkin orang-orang hanya ngelihat Nikita Mirzani itu adalah seorang kontroversial, tukang ribut. Tapi kan kita nggak tahu di balik itu semua. Kan ada naluri keibuan. Iya, sudah berapa banyak air mata yang dikeluarkan berjuang demi Demi anak-anaknya. anak-anak. Dan mungkin setiap orang yang bersifat seperti itu mungkin dulunya di kita mungkin adalah orang yang baik, tidak soal keributan. Tapi mungkin ada satu alasan yang membuat dia mana, wah, gue nggak bisa nih kayak gini, gue harus Iya. bertahan, ya kan? Jadi, jadi ya gitu lah ya. Iya. Terus buat kamu nih, kamu kan seorang ibu yang punya 5 anak cewek semua ya. Kemudian kan seorang ibu yang punya 5 anak cewek, cewek semua ya Cewek dari. semua. Oh my god. Terus itu gimana kamu menjaga anak-anakmu? Karena kan paling susah tuh ngerawat anak cewek ya. Iya, apalagi di masa remaja. Terus kalau kadang dikekang, kadang gimana sih kamu membesarkan dan mendidik anak-anakmu itu supaya mereka itu tidak seperti Laura gitu. Iya, salah arah. Yang akan membenci ibunya. Iya. Gimana? Kalau aku sih memang gimana ya, dari kecil tuh memang deket banget sama anak cewek. Karena aku tuh semua cewek anaknya gitu. Jadi pendidikan apa kayak ngerawat diri gitu aku kasih tahu. Terus kalau pergaulan juga aku kasih tahu. Terus kalau anakku bergaul selalu dekat sama teman-temannya gitulah, pokoknya nggak sampai ya sejauh ini sampai udah punya cucu tetap aku ini deket sama dia, curhat apalah gitu. Jadi terbuka ya. Terbuka. Dan kamu tipe orang tua yang suka keras nggak kepada anak-anaknya? Suka keras karena dia kalau nakal bandel kan jelas aku kerasin gitu. Terus kalau Tapi pergaulannya gimana? kalau pergaulannya Apakah kamu ngasih tau nggak? Oh nak, nanti kalau kamu di luar bergaul punya pacar, kamu jangan kayak gini. Iya, aku kasih tahu sesuai dengan umurnya lah. Gitu. Tetap kalau emang ketat tapi dibilang ketat agak longgarin dikit gitu ya. gitu. Karena kan emang paling susah ya menjaga anak perempuan. Iya, ya. apalagi kalau udah bergaul yang dewasa itu. Kalau laki-laki kan masih mending ya. Tapi nggak sampai aku ketatin banget, nggak sampai. Kalau emang punya pacar bilang terus terang, terbuka aja. Berarti kamu bukan tipe orang tua yang melarang. Enggak. Selama itu nggak ngerugiin ya. Terus pendapat kamu nih tentang Laura yang gara-gara Fadel, gara-gara cinta dia jadi Kayak gitu. ngelawan kepada ibunya sendiri. Nah, itu udah. Menurutmu sebagai seorang ibu nih, andai kan kamu jadi seorang Nikita Mirzani nih ya, Iya. walaupun emang jauh beda ya, tapi gimana perasaanmu? Ya sakit, ya sakit hati lah anaknya kita sendiri ngelawan ibunya gitu. Tapi kalau aku tetap aku nasihatin, kasih saran yang baik gitu. Walaupun dia ngomong kasih aja dulu dia emosinya dia gini-gini, nanti setelah itu lagi jauhin, lagi deketin gitu, tarik ulur ya. gitu. Anak-anak emang harus begitu, egonya kan masih Masih tinggi. Gitu. Terus kalau kamu lihat Laura, andai kata nih Laura ini adalah anakmu, apa yang akan kamu perbuat kepada anakmu ini? Kasih tahu dia. Kalau Laura, andai kata Laura ini, kan sampai ada kata-kata Laura yang bilang bahwa
Nikita Mirzani itu plastik, semua selalu plastik. Nah, ini kata yang dikatain kamu nih sebagai Iya, dia ibunya itu ngata-ngatain. gimana perasaanmu sendiri? Apa Kan kamu dia- memaafkan, tersakiti atau Nah, sakit sih iya, kalau bagi aku jadi Nikita nggak usah dilawan dia anaknya, karena ibunya masih tinggi. Mm, Aku sabar aja sih nanganinya, maksudnya kasih dah dia dulu, mau gimana dia lepas dah dulu sebentar, nanti kan dia tahu rasanya gimana, nanti bakal ngerti dia gitu. Kalau aku sih gitu, walaupun dikata-katain kan bikin sakit hati, nanti itu akan jadi karma dalam dirinya sendiri kalau Iya. dia gitu-gituin orang tuanya kan. ya kita kan di Bali Iya. ini percaya sama karma. Nih. Iya. Apa yang kita perbuat baik, kita akan dapatkan karma yang Iya, baik. Kalau kita karma berbuat baik. jahat, kita akan Iya, dapatkan kayak karma yang gitu jahat. dah, aku lebih ke situ. Biarin aja dia begitu. Terus kemarin ini sempat nih kita membuat video permintaan, bukan permintaan maaf, permintaan maaf mungkin ya, sekaligus mengikhlaskan Iya. anaknya. Nah, itu Nah, dah. kalau menurutmu sebagai seorang ibu, pada saat kamu mengikhlaskan anakmu, itu apa yang sebenarnya kamu rasain? Apa yang Sakit, berat, atau mengikhlaskan itu memang pergi, mengikhlaskan berat, anaknya ya. untuk pergilah dengan keputusan sendiri. Iya, iya. Gitu. Kalau aku ngerasa di awalnya emang berat, sakit, tapi lebih lagi aku mikir karena udah usianya segitu dewasa, bisa dah lepas, dia bisa jaga diri gitu. Terus mungkin nanti suatu saat ingat aja balik ke ibu untuk apa kunjungin ibu, atau enggak pas ibu lagi sakit datang jenguk gitu. Ya tetap ingatlah sama orang Orang tua, tua, ya. walaupun tinggal jauh, merantau dan sebagainya. Tapi menurutmu apa yang menyebabkan seorang ibu akhirnya menyerah terhadap anaknya? Apa yang menyebabkan? Kan kita tahu bahwa Nikita Mirzani itu kan adalah orang yang dia itu tipe orang yang nggak suka menyerah. Iya. Dia harus ya kan. Nah, pada akhirnya dia menyerah juga dan mengikhlaskan. Nah, itu Apa yang membuat dia sampai itu kayak udahlah, udahlah gitu. aku nyerah gitu. Menurutmu? Menyerah sih enggak, cuman mengikhlaskan ya. Capek-capek. Iya, terus Bu. kita pun juga udah Nggak nggak ada. pengen ribut-ribut di usia kita, nanti juga kesehatannya ngaruh kan, lebih baik ikhlas saja karena dia sudah dewasa, udah bisa jalan hidupnya dia udah tertata lah, gitu, udah bisa cari keputusan sendiri dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan aku bisa mengikhlaskan Oke. waktu seiring jalan waktu. Jadi pendapatmu tentang Laura membuat pernyataan bahwa kalau memiliki ibu seperti itu harus dilawan, setuju nggak? Harus dilawan enggak? Harus dikatai, ini ibu durhaka, kamu kalian tuh harus ngelawan kalau punya ibu kayak gitu. Setuju nggak? Enggak. Nggak ya? Enggak. Aku lebih nyaranin anakku nggak boleh ngelawan Iya. orang tua. Aku juga nggak tahu si Laura ini Nanti- punya otak apa enggak kali ya. Iya, Nggak ngerti iya. juga nih sama Mungkin Laura karena ini ya. pergaulannya udah Mungkin karena salah. pergaulan sama Fadel, Ya, ya kan ya. itu pergaulan ngaruh sekali untuk Iya untuk sih, ini karena kita. masa-masa muda itu adalah pencucian otak. Iya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar lihat, tuh otaknya akan tercuci. Oh ini Iya. wajar lah. Apalagi kan Ego anak-anaknya lagi. dari remaja ke dewasa, ya. dewasa. Itu kan emang perlu bimbingan orang tua kan. Karena kan kalau udah umur 25, 26 kan dia udah Iya, tahu nih. udah tahu. Iya kan. Mana yang jelek, mana yang enggak. Egonya masih tinggi ya. Egonya itu masih tinggi. Jadi ya gitu, kalau anak-anak udah mulai dewasa egonya tinggi, kita yang harus ini Turunin ya. turunin ego kita, jangan dilawan tapi tetap dipantau, Pantau ya. ditata. Ya mungkin kalau kemarin kita misalnya kan juga keras ya. Jadi anaknya keras ya, Iya, keras. Jadi itu. sama-sama keras gitu kan. Untuk Tapi apa juga ya. sekarang kan kita kan udah calling down dan mengikhlaskan. Ya namanya juga anak-anaknya Iya, suatu hari juga bakal pisah sama ibunya. Iya, kan gitu. Kita kan nggak akan selamanya sama-sama orang tua tinggalnya benar, kan. iya benar kayak Tapi menurut gue sih Nikita Mirzani itu seorang wanita yang hebat ya, walaupun di balik Iya. kontroversialnya urwaranya, dia itu berjuang demi anak-anaknya. iya dari kecil. Ya mungkin juga Laura bakal sadar bahwa
setiap orang tua itu punya cara sendiri. Mungkin di mata kita kejam, tapi sebenarnya enggak. Itu sebenarnya enggak, itu kayak gue nih, sebenarnya gue punya masalah sama bokap gue. Gue nggak pernah akur, selalu berantem. Iya. Ya kan? Jadi kalau gue pulang selalu dibilang ngapain lo pulang, ya kan? Iya. Tapi di balik itu, nyokap gue pernah ngomong bahwa, kamu kemarin dicariin bapakmu keliling-keliling. Kenapa kamu nggak pulang-pulang katanya? Nah, itu. Dari situ gue baru ngerti, oh ternyata bokap gue ngomong kayak gitu, mungkin biar nyadarin gue nih, mungkin dia kangen, tapi orang kangen kan beda-beda, ya nggak mungkin aku kangen, ya kan? Nggak mungkin dia mellow, mungkin dengan caranya sendiri. Nah, bokap gue, perlakukan gue tuh keras, kasar, karena mungkin dia pengen nanti kalau gue satu hari gue udah merantau jauh, gue hidup sendiri, gue tuh jadi orang yang kuat, jadi orang yang tidak gampang nyerah, iya kan? Karena gue terbiasa dengan perlakuan kasar, perlakuan keras dari bokap ya. Jadi ya itulah, setiap orang tua kepada anaknya itu punya cara sendiri ya. Tapi maksudnya itu bagus sebenarnya. Untuk tujuan yang bagus. Sama halnya kayak nih, kita mungkin seperti itu ke anaknya tegas, kan anak perempuan satu-satunya. Iya, yang lain cowok. Iya kan, yang cowok susah kan. Jadi ini kan demi kebaikannya dia. Tapi ya balik lagi ke anaknya masing-masing ya. Bisa nggak anaknya mau menerima atau enggak, itu tergantung anaknya. Iya. Kita sebagai orang tua ya nggak mungkin bisa memaksakan. Karena anak semakin dipaksakan, semakin labil, ya, semakin labil, dia. semakin ngelawan. Malah dia akan lebih milih untuk mendingan di luar aja deh. Karena gue juga gitu, gue dulu tuh di luar tinggalnya, di jalan, habis waktu di jalan. Waktu masa SMA gue habis waktu di jalan, dan gue banyak banget pengaruh-pengaruh buruk. Iya. Dan pada saat gue sudah kehilangan sosok bapak, sosok ibu, gue tuh baru nyesal. Oh ternyata gue kangen. Penyesalan selalu datang belakangan. Jadi mungkin buat kalian semua, kalau masih punya orang tua sekasar apapun, sekeras apapun itu, segala apapun itu dihormatin aja, disayangin, nggak usah dimusuhin ya. Karena kan kita nggak pernah tahu nih, ya kan mungkin hari ini kita egonya tinggi, pada saat orang tua kita nggak ada, baru nyesel kan. Nah, nasihat kamu buat seluruh anak-anak Indonesia, terutama para wanita-wanita, anak-anak perempuan, nih gimana nih nasihat kamu untuk mereka? Mungkin juga mereka melihat Laura kan, dengan kayak gini. Nah, nasihat kamu apa nih buat anak-anak perempuan? Buat aku, untuk kalian semua yang jadi perempuan, tolong jadi anak yang sabar, rendah hati, terus semangat berjuang demi hidup ini yang keras. Terus harus bisa jaga diri baik-baik. Kalau emang nggak baik nggak usah diikutin, yang baik diikutin, dicontoh. Terus semangat buat jadi anak yang sukses, karena kedepannya itu orang tua tuh bakal ngeduluin kalian. Terus kalian hidup sendiri, nanti gimana caranya berjuang itu harus tahu, harus bisa ya. Pokoknya intinya jadi anak yang baik, ya kan. Sekeras apapun orang tua kalian, tetap orang tua ya. Tetap namanya. Nggak ada namanya ayah atau ibu durhaka. Mereka punya cara masing-masing. Oh iya, sama itu kayak kalau anak-anak sudah sukses, ingat juga sama orang tua, jangan jadi anak yang durhaka, seperti Malin Kundang itu kan, nggak kenal sama orang tuanya gitu, itu juga nggak boleh kayak gitu. Jadi mari kita doakan Laura sadar, ya kan, agar bisa baikin lagi sama sang ibu, ya kan. Ya, karena dari kecil sudah kan, seperti itulah ya. Jadi itulah tadi kita ada bincang-bincang bareng ibu dari 5 orang anak. Namanya Ibu Intan. Iya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Oke, dan gua sama Intan pamit dulu. Sampai ketemu lagi di ngebacot berikutnya. Bye-bye.